Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ayu Pianingsi, mahasiswi UIN Siska Riau dari jurusan Hukum Tata Negara. Baiklah, mungkin langsung saja. Di sini saya akan menyampaikan mengenai sebuah negara, di mana negara sendiri diartikan sebagai sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu yang umumnya memiliki kedaulatan dan aturan. Ada salah satu seorang sastrawan Yunani, yaitu Aristoteles, di mana dia mendefinisikan bahwa negara merupakan satu persekutuan dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya. Nah, adapun unsur-unsur di dalam suatu negara. Secara umum, ada 4 unsur di dalam suatu negara. Yang pertama yaitu adanya rakyat. Negara adalah komunitas yang terdiri dari rakyat, dan tanpa rakyat maka tidak akan ada sebuah negara. Yang kedua, wilayah. Negara adalah satu kesatuan teritorial, di mana wilayah ini dapat meliputi daratan, laut, dan udara. Yang ketiga, pemerintah yang berdaulat. Negara harus memiliki pemerintah yang berdaulat, di mana pemerintah sendiri diartikan yaitu badan yang membuat, melaksanakan, menegakkan, dan mengadili hukum negara. Yang keempat yaitu adanya pengakuan dari negara lain. Di sini keberadaan negara diperkuat dengan adanya pengakuan dari negara lain. Kenapa? Karena negara tersebut mampu secara mandiri mengatur rakyatnya dengan baik. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang teori terbentuknya negara. Ada 5 teori pembentukan negara di dunia. Yang pertama yaitu teori ketuhanan, yaitu segala sesuatu terjadi karena kehendak Tuhan. Begitu pula dengan terbentuknya. Yang kedua, teori hukum alam, yaitu pada zaman Plato dan Aristoteles, terbentuknya negara adalah hal yang alami, segala sesuatu juga dengan negara. Yang ketiga, teori perjanjian, yaitu negara merupakan wujud perjanjian masyarakat sebelum bernegara, dan kemudian menjadi masyarakat yang bernegara. Yang keempat, teori kedaulatan, dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu teori kedaulatan negara, di mana negara memegang kekuasaan tertinggi untuk menciptakan hukum demi mengatur kepentingan rakyatnya. Yang kedua yaitu teori kedaulatan hukum, di mana hukum memegang peranan tertinggi dan kedudukannya lebih tinggi dari negara. Yang kelima yaitu teori kekuasaan, di mana artinya terbentuknya negara didasarkan atas kekuasaan secara fisik dan ekonomi. Selanjutnya yaitu materi mengenai bentuk negara. Yang pertama, negara kesatuan atau yang disebut dengan republik. Negara kesatuan merupakan negara yang memusatkan kontrol negara pada suatu pemerintahan di puncak pusat ataupun nasional. Pada negara kesatuan, pemerintah pusat memegang kekuasaan tertinggi. Pemerintah pusat ini dapat mengatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan negara. Yang kedua yaitu federasi atau yang disebut dengan negara serikat. Negara serikat adalah sebuah bentuk pemerintahan yang beberapa negara bagian bekerja sama dan membentuk kesatuan yang disebut dengan negara federal. Pada negara serikat, pemerintah pusat tidak memiliki wewenang penuh atas provinsi. Yang ketiga yaitu monarki. Monarki atau kerajaan termasuk bentuk pemerintah tertua di dunia, di mana negara dipimpin oleh seorang raja dan pewarisnya yaitu bergantian secara turun-temurun dan berlangsung seumur hidup. Contoh negara yang menganut monarki ini yaitu ada negara Inggris, Belanda, dan Brunei Darussalam. Yang keempat, konfederasi. Negara konfederasi adalah negara yang didirikan atas dasar persatuan antar negara, di mana negara merdeka dan berdaulat melalui perjanjian hukum sebagai kebijakan bersama. Bentuk negara konfederasi ini tidak diakui sebagai negara berdaulat tersendiri, karena setiap negara yang bergabung memang sudah diakui tersendiri kedaulatannya secara internasional. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan monarki absolut dan konstitusional. Monarki absolut adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh raja, di mana kekuasaan penguasa tidak terbatas. Contohnya ini,
Contohnya negara yang menganut sistem ini yaitu Brunei Darussalam, Arab Saudi, dan mungkin cuma 2 aja kali ya. Nah, selanjutnya yaitu monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja, tapi kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang atau peraturan tertinggi di negara tersebut. Contoh negara yang menganut negara ini yaitu seperti Jepang, Spanyol, dan Denmark. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya pamit mengundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.